Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat semuanya. Senang sekali kembali ke UPI ini. Hah, luar biasa. Jadi saya menyapa dulu ya Pak Wakil Rektor yang saya hormati Prof. Bunyamin Maftuh, Ibu Dekan, Prof. Tri Indri Hardini, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian, Prof. Dadang Sindar, Prof. Emi yang saya hormati, semua sivitas akademika, UPI, juga yang dari luar UPI juga kelihatannya ada yang datang ya di sini. Dosen-dosen luar UPI, dan yang saya banggakan, para mahasiswa-mahasiswi UPI. Wih, bener, atas penuh ya. Hah, Masya Allah. Saya cuma kelihatan sepintas saja tadi. Yang kelihatan dari bawah. Ya, ya. Ya, nanti kita atur fotonya ya. Tadi ada yang kasih kertas, ini siapa yang kasih kertas tadi? Oh, punya Mun ya? Sini, saya tanda tanganin. Nih. Ini sampai saya masuk tadi dia kasih tanda tangan katanya. Saya bawa kertasnya gitu. Jadi jangan sampai nanti saya membawa pulang yang bukan miliknya ya. Saya senang sekali kembali ke UPI dan seperti tadi dibilang Prof. Bunyamin, saya kembali ke UPI ini sesungguhnya bukan hanya ibunda, itu bukan hanya alumni UPI. Jadi pada saat saya dilahirkan, ibu itu berstatus dosen IKIP Bandung. Jadi ibu itu setelah lulus dari IKIP Bandung, lalu menjadi dosen di sini. Nah, ada seorang laki-laki dari Jogja yang datang ke Bandung. Urusannya urusan pergerakan kami. Kami KAPI tahun 66 waktu itu. Nah, karena urusan kami KAPI, lalu laki-laki ini menginap di rumah ketua kami Bandung. Nah, ketua kami Bandung itu namanya Ahmad, mahasiswa ITB. Nah, ketika tinggal di tempatnya, kos-kosannya, kontrakan rumahnya Ahmad ini, dia lihat kakaknya Ahmad namanya Aliyah. Nah, kemudian jadi dilamarlah Aliyah itu. Tahun 66-67 menikah tahun 68. Lalu dibawa ke Jogja, tapi statusnya masih dosen IKIP Bandung. Jadi, dalam keadaan mengandung, beliau bolak-balik Jakarta Bandung naik kereta, Jogja Bandung naik kereta. Mengajar tetap di sini. Jadi dari Jogja ke Bandung dalam keadaan mengandung. Jadi pada saat itu statusnya, kalau ditanya ibunya siapa yang saat melahirkan, yang dibantu bidan ini, itu adalah dosen IKIP Bandung. Yang terus berubah jadi UPI. Jadi saya tadi pagi pamit sama ibu, saya bilang saya akan ke alma mater ke Bandung dan mengingatkan masa kecil dulu kalau ke Bandung pasti diajak ke ledeng katanya. Bener ya? Iya, ibu selalu bilang gitu. Bener kan ledeng kan? Iya. Soalnya seingat saya gitu, ke ledeng. Ledeng. Jadi ibu itu asramanya di Buah Batu. Buah Batu sekarang jadi Rumah Sakit Muhammadiyah. Waktu itu asrama putri. Kemudian naik sepeda sampai ke nggak sampai ke sini ketinggian sampai ke sini. Enggak, agak kaget ya. Jadi naik sepeda sampai di depan gedung Asia Afrika, lalu IKI Bandung itu punya bis shuttle dari gedung Asia Afrika ke Ledeng. Jadi gini-gini saya lebih tahu cerita nih daripada yang ada di sini nih. IKIP tahun 60-an kira-kira begitu ya. Nah, sekarang saya dapat tugas nih dari Bu Dekan. Tugasnya ini berat betul, Bu. Meningkatkan rasa cinta tanah air melalui pendidikan bahasa dan sastra. Yang diundang adalah sarjana ekonomi, Bapak Ibu. Ketemunya di sini sarjana sastra, sarjana bahasa. Jadi, saya ini kayak menggarami air laut sebetulnya di tempat ini, Bu. Jadi saya akan mulai dengan menyampaikan terima kasih atas undangannya. Saya terima ini sebagai panggilan ke kampung halaman sendiri. Jadi pulang kampung nih. Dan tentang cinta tanah air ini harus ditumbuhkan. Memang kita harus memiliki rasa cinta dan kecintaan kita pada Indonesia haruslah cinta yang tanpa syarat. Jangan kita mencintai Indonesia dengan syarat. Cintailah Indonesia tanpa syarat.
Artinya apa? Dalam kondisi apapun, cinta kita pada Indonesia tidak pernah berkurang, apalagi padam. Karena kadang-kadang, boleh tepuk tangan, Pak. Ya, kadang-kadang kalau kondisi kita lagi buruk, terus ada pernyataan mau ganti warga negara. Mau pindah aja kemana. Loh, memangnya cinta sama Indonesia pakai syarat gitu? Jangan, cintailah Indonesia tanpa syarat. Dan apabila kita bekerja dengan rasa cinta, maka kita akan kerjakan itu sepenuh hati. Dan bekerja untuk Indonesia adalah juga mengembalikan yang kita sudah dapat dari Indonesia. Kita yang berada di sini adalah pribadi-pribadi dapat manfaat yang luar biasa dari Republik ini. Adik-adik yang bisa kuliah di sini, Anda dapat banyak sekali Republik ini dengan segala macam permasalahannya, dengan berbagai masalahnya. Tapi kita merasa bersyukur atas apa yang kita dapatkan. Nah, dalam konteks itu, bahasa di Indonesia ini luar biasa. Kenapa ini luar biasa? Karena bahasa ini lebih dari sekedar alat komunikasi. Bahasa Indonesia ini esensi identitas keindonesiaan kita. Yang di dalam mungkin bahasa-bahasa lain tidak seperti itu. Tapi untuk Indonesia itu khas. Saya udah nyiapin pantun lupa. Gara-gara ngomong soal Lupi, lihat HP jadi ingat. Baca dulu pantunnya boleh ya? Udah disiap-siapin nih. Belum ngomong udah cakep kan? Pagi sendu langitnya mendung. Disapa hangat secangkir kopi. Senang sekali pergi ke Bandung, khususnya karena kembali ke UPI. Harusnya tadi awal itu. Kelewatan. Nah, kembali kepada soal bahasa tadi. Jadi bahasa Indonesia ini buat kita di Indonesia ini adalah wadah pembawa sejarah, wadah pembawa nilai, dan cara kita memandang dunia. Bahasa nasional kita ini, bahasa Indonesia, menyatukan kita semua di seluruh penjuru tanah air. Saya membayangkan bahasa Indonesia ini seperti benang yang menenun kain indah bernama Indonesia. Benangnya apa? Bahasa Indonesia. Itu dahsyat sekali. Dan anyaman itu yang terjadi, tenun yang terjadi, saya mengistilahkan tenun kebangsaan, warna-warni karena bahasa yang bervariasi. Ini dahsyat. Dan ini kita ingat karena baru beberapa hari yang lalu kita memperingati Sumpah Pemuda. Ada 3 butir sumpah itu. Betul kan 3 butir ya sumpahnya? Satu tanah air, 1 bangsa, 1 bahasa persatuan. Bukan 1 bahasa Indonesia ya. 1 bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi ini bukan hanya bahasa bersama, tapi bahasa persatuan. Dan ketika bahasa persatuan itu disepakati, sebenarnya penggunanya secara komposisi di bangsa kita, paling besar bahasa apa yang paling banyak digunakan Nusantara? Jawa. Kedua, Sunda. Batak, Melayu, Manado, dan seterusnya. Saya selalu membayangkan, ibu sekalian, gimana ya rasanya tokoh-tokoh muda ini pulang ke kampung halamannya, apalagi yang pengguna bahasanya banyak, menjelaskan bahwa tidak menggunakan bahasa dia. Bayangkan Jong Java, tokohnya pulang ke Jogja, ke Solo, terus ditanyai oleh lingkungannya, kenapa tidak menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa persatuan? Itu dahsyat. Disitulah kita menyaksikan yang namanya kepentingan kebangsaan di atas kepentingan-kepentingan lainnya. Itu dahsyat. Dan menjadi Indonesia ditandai dengan bisa berbahasa Indonesia. Saya ingat kisah tentang Sultan Takdir Ali Shahbana, dan dugaan saya generasi juga begitu. Di sekitar Pasar Senen Jakarta, mereka membuka kios-kios kursus bahasa Indonesia. Orang dari berbagai daerah datang untuk belajar bahasa Indonesia. Karena cirinya menjadi Indonesia adalah berbicara bahasa
Indonesia. Hari ini kita semua berbicara tanpa penerjemah. Tapi kalau kita bayangkan 100 tahun yang lalu, di tahun 24, nggak banyak. Nenek saya di Kuningan, beliau itu asli dari Ciamis, menikah dengan orang Cirebon, tinggal di Kuningan. Nenek saya itu sampai akhir hayatnya, kalau menjawab pakai bahasa Sunda. Kalau mendengar bisa bahasa Indonesia, tapi kalau menjawab, bahasa Sunda. Nggak bahasa Sunda, tapi dengernya bisa bahasa Indonesia, tapi lidahnya itu lidah Sunda. Lidah Sunda. Dan di keluarga kita sudah saya rasa sama. Di rumah pada berbicara bahasa Sunda. Tapi begitu keluar menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bagaimana menjadi Indonesia itu unik sekali dengan bahasa. Sesuatu yang tidak ditemukan di bangsa-bangsa yang lain. Sehingga saya sering menyebutkan, sekalian, bahwa menjadi Indonesia itu adalah sebagai sebuah persenyawaan. Persenyawaan. Apa itu persenyawaan? Ini bukan fakultas MIPA. Ini bukan MIPA, tapi belajar dikit-dikit kan tahu ya kira-kira. Dulu SMA kan lulus kan? Lulus. SMA kan ada. Ya SMP lah, SMP. Persenyawaan belajar kan? Ada percampuran, ada persenyawaan. Apa bedanya? Ya kalau nggak bisa jawab bolehlah, saya kan bahasa Pak, gitu kan. Apa bedanya persenyawaan dan percampuran? Ya, coba percampuran persenyawaan sama nggak tuh? Berbeda. Apa pembedanya? Sifatnya apa? Ya, gini. Kalau yang percampuran, nomor satu, dia tidak menghasilkan entitas baru, ya, dan dia bisa dipisahkan kembali. Gula dicampur sama air, nah, nanti bisa dipisah lagi tuh. Ya, percampuran. Tapi kalau persenyawaan itu terjadi unsur yang berbeda bersatu membentuk unsur baru yang terbuat dari masing-masing unsur. Contohnya H2O. Air itu adalah persenyawaan antara hidrogen dan oksigen. Dia membentuk sebuah entitas baru bernama air. Apakah dalam air ada hidrogen? Ya. Apakah dalam air ada oksigen? Ada. Apakah air hidrogen? Bukan. Apakah air adalah oksigen? Bukan. Itulah Indonesia kita. Bagaimana unsur-unsur ini? Ada Sunda, Jawa, Madura, Bugis, Manado, Timor, Batak, Aceh. Itu adalah unsur-unsur bersenyawa membentuk entitas baru bernama Indonesia. Unsur pembentuknya banyak. Dan entitas ini ditandai dengan bahasa Indonesia. Lalu, dengan mudahnya kita berbolak-balik. Teman-teman berbicara bahasa Indonesia, tidak merasa kehilangan kesundaannya. Dan teman-teman berbicara bahasa Sunda, tidak merasa kehilangan keindonesiaannya. Dahsyat bukan? Hanya ada di bangsa ini. Di tempat lain, kalau berbicara bahasa beda ditanya, Anda kurang ini, kurang itu. Di kita, itu sebagai sebuah proses yang alamiah. Di rumah kita ngobrol dengan bahasa Sunda, keluar rumah pakai bahasa Indonesia. Dan itu semua dikerjakan dengan sangat halus, mengalir, tanpa beban. Padahal, kalau lihat keberagamannya, menurut catatan, dalam urusan keberagaman, bangsa yang paling banyak bahasanya itu Papua Nugini. Nomor 2, Indonesia. Kita berada di angka 720. Indonesia ini beragam, tapi apakah kita paling beragam? Bukan. Tonton nanti Google aja, bangsa mana yang paling beragam. Anda akan ketemu di seluruh dunia, pakai etnisitas dan lain-lain, Indonesia ini rankingnya di bawah 20. Kita bukan bangsa paling beragam secara etnisitas. Banyak bangsa lain yang jauh lebih beragam. Karena itu, saya sering mengatakan bahwa keunikan Indonesia, bangsa ini bukan pada beragamnya, bukan pada binekanya. Ini kalimat ini. Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika ini apa satu kalimat ini yang kata terpentingnya di situ? Tunggal. Bineka, kita bukan paling bineka di dunia. Ada 20 lebih bangsa yang lebih bineka dari kita. Tapi yang membedakan kita dengan mereka, di sini ada persatuan.
Di sini ada kebersamaan. Dan apa tenun ikat benang yang merajut? Namanya bahasa Indonesia. Itu pemersatu luar biasa. Pemersatu luar biasa di mana saja, kapan saja. Dan yang menarik, kesepakatan bahasa ini bukan perintah negara. Negaranya belum ada, bangsanya sudah sepakat punya bahasa bersama. Hanya Indonesia. 17 tahun sebelum ada negara, kita sudah menyepakati bahasa. Nggak ada keterpaksaan. Tidak ada kemudian kami menolak, nggak ada. Kenapa? Karena ini bukan sesuatu yang dipaksakan dari atas. Ini adalah kesepakatan yang diiringi keikhlasan dari seluruh unsur-unsur yang ada di bangsa kita. Kita kadang-kadang menganggap ini sebagai sesuatu yang simple dan tidak dipikirkan, tidak diapresiasi. Coba kalau kita tidak punya kesepakatan itu. Coba bayangkan nih. Bayangkan ini counterfaktual nih. Misalnya tidak terjadi kesepakatan itu. Bagaimana Pak Indonesia hari ini? Waduh. Kalaupun nggak pakai paspor, kita satu negara misalnya, kemana-mana harus penerjemah. Kebayang nggak DPR kita pakai penerjemah? Loh iya kan, itu kan dewan. Nanti anggota DPD dari Jawa Barat pakai bahasa Sunda. DPR dari Jawa Timur ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Madura. Kebayang nggak sekalian? Betapa perasaan bersatu itu nggak hadir. India lebih bineka dari kita, lebih beragam. Di DPR-nya bahasanya apa? Bahasa Inggris boleh, bahasa Hindi boleh, bahasa Urdu boleh, bahasa daerah boleh. Apa yang terjadi? Anggota-anggota dewan seringkali menggunakan bahasa daerahnya untuk menunjukkan saya lebih memiliki semangat kedaerahan daripada yang lain. Apa yang terjadi? Berlomba-lomba menunjukkan saya lebih X daripada yang lain. Tapi dengan kita punya bahasa Indonesia, relax. Teman-teman tahu Uni Eropa? Uni Eropa itu adalah sebuah negara, sebuah federasi. Sebuah negara baru karena paspornya satu, visanya satu, ini sebuah federasi. Ada berapa bangsa yang berkumpul di Uni Eropa? Banyak. Tentulah gitu, banyak. Tanyanya berapa ini gitu. Kalau tidak salah ada 28 bangsa. Pertanyaannya, apa bahasa persatuan mereka? Inggris udah keluar, namanya Brexit. Brexit. Inggris sudah nggak lagi bagian dari Uni Eropa. Jadi bahasa persatuan mereka apa? Masing-masing negara. Kira-kira apa? Bahasa resmi Uni Eropa ada 23 bahasa. Artinya apa? Dalam setiap persidangan, di bagian belakang itu banyak box. Box itu isinya penerjemah. Dalam semua dokumen yang disepakati, diterjemahkan dalam 23 bahasa. Banyak sekali lost in translation. Dan yang pasti tidak mungkin punya angkatan bersenjata yang kuat. Karena nggak mungkin komandan semua pasukan pakai penerjemah. Nah iya dong. Bener nggak Mas Rian? Gimana? Nah, ini sederhana sekali. Bagaimana bahasa, karena itu teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian saya hormati, bahwa di dalam konteks Indonesia, persatuan yang kita miliki itu pondasinya dibangun dengan bahasa. Kemana saja, di mana saja. Bahkan saya beberapa kali merasakan fenomena unik. Ini anekdotal, peristiwa kecil, tapi buat saya ini rasanya seperti pengingat betapa bahasa Indonesia itu luar biasa. Teman-teman adik-adik kenal Taman Mini Indonesia Indah ya? Itu Taman Mini itu pengunjungnya kebanyakan dari daerah. Orang Jakarta sendiri malah jarang ke Taman Mini. Benar nggak? Coba nih orang Jakarta siapa yang ke Taman Mini nih? Nggak ada. Nah, keluarga kami itu termasuk yang sering ke Taman Mini. Ini anomali kita ini. Ya, anak-anak itu ketika anak-anak masih kecil, saya sering ajak ke Taman Mini. Tapi daripada keliling Indonesia jauh-jauh kan, saya ajak ke Taman Mini supaya mereka lihat berbagai tempat itu. Nah, ketika kami lihat berhenti istirahat ke tempat soto, bakso, kan ada tempat-tempat kafe-kafe itu. Kami ketemu dengan rombongan dari berbagai daerah. Itu tiap-tiap meja ngobrolnya bahasanya beda-beda. Tergantung rombongan dari daerah mana, betul kan? Tapi saat pesan menu, mereka semua pesan dengan bahasa Indonesia. Itu tuh kayak luar biasa nih, siap-siap rombongan. Karena kalau ke Taman Mini biasanya rombongan dari mana-mana tuh, bahasanya beda-beda. Begitu pesan bahasa Indonesia. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah ikatan kebangsaan yang dahsyat. Karenanya, bahasa Indonesia ini harus dikembangkan. Karena dia memiliki efek pada kekuatan pemersatu.
Dan pengembangan itu salah satunya adalah dengan sastra. Sastra ini kan berfungsi sebagai cermin yang memantulkan identitas nasional kita. Lewat cerita, lewat puisi, esai, kita mengeksplorasi kompleksitas pengalaman manusia. Kita mengembangkan empati, kita mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Dan tradisi sastra di bangsa kita ini luar biasa kaya. Dari karya-karya klasik sampai suara-suara kontemporer. Ini semua kalau bisa dibayangkan itu seperti menawarkan pandangan panoramik tentang perjalanan bangsa kita selama ini. Apa, saya menggunakan istilah panoramik. Kita belum ketemu, nanti mudah-mudahan ada bahasa kita. Kenapa panoramik? Karena itu kalau lensa itu seperti dibuka bukan hanya 0,5, 0,3. Jadi layarnya luas sekali, menangkap semua. Dan ini juga menjadi kesempatan untuk kita melestarikan ingatan kolektif kita, merayakan kemenangan kita, membantu kita bergulat dengan tantangan. Dan ketika kita mempelajari sastra Indonesia, kita tidak hanya membaca kata-kata di halaman, tapi kita terlibat dengan dialog masa lalu, masa kini, dan masa depan. Itu dahsyat. Saya kalau lihat puisi-puisinya Chairil Anwar, saya merasakan bahasa Indonesia yang berotot, bahasa Indonesia yang berurat, bukan bahasa Indonesia yang lemah gemulai. Dan saya rasa sesudah generasi Chairil Anwar itu, bahasa Indonesia itu jadi punya otot. Sebelumnya, kalau kita lihat sastra Indonesia itu cenderung gemulai. Saya bukan ahli sastra Indonesia ya. Ini observasi aja, orang yang suka membaca aja gitu. Saya menyaksikan begitu generasi itu menjadi berotot. Sehingga saya sering membayangkan sastra ini memiliki kekuatan untuk menginspirasi tindakan, menginspirasi perubahan dengan kata-kata yang sederhana tapi ekspresif. Jadi seperti kata pepatah, pena sering lebih tajam daripada pedang. Dan banyak pahlawan nasional kita adalah penulis besar yang kata-katanya itu menyalakan gelora perjuangan saat kemerdekaan. Dan kata-katanya itu membangkitkan semangat. Kata-katanya mengubah pandangan. Kata-katanya menggerakkan. Jangan pernah meremehkan kekuatan kata-kata. Karena di situ dahsyat. Dan kalau kita pelajari karya-karya mereka, kita seperti menjaga api itu tetap hidup. Saya merasa bersyukur sekali dapat kesempatan untuk membaca karya-karya itu ketika masih relatif belia. Saya anjurkan kepada teman-teman semua kalau ada waktu ekstra, sekarang semuanya di dalam genggaman alat komunikasi Anda, gawai ini. Anda bisa mendapatkan itu semua. Karena itu, pendidikan bahasa dan sastra, jika dilakukan dengan benar, melampaui hafalan belaka. Bahkan pantun pun harusnya pantun yang melampaui hafalan belaka. Karena di situ ada kreativitas yang luar biasa. Dia menumbuhkan keterampilan berpikir kritis. Dan yang tidak kalah penting adalah dia membangkitkan untuk memiliki kewarganegaraan aktif. Ini yang mengajar PKN ini, Pak. Ini dengan sastra itu membangkitkan kewarganegaraan yang aktif. Jadi mendalami sastra dan bahasa ini bisa membantu mempersiapkan kita untuk menjadi warga negara yang terpelajar dan bijaksana. Teman-teman membaca karya-karya sastra tentang perjalanan bangsa kita, membuat kita terbangun imajinasi atas proses itu semua. Cerita-cerita sejarah, novel-novel sejarah, itu semua akan membuat kita merasakan rasa syukur atas Indonesia hari ini. Karena perjalanan panjang yang kita lewati itu tercermin di dalam itu. Nah, bagaimana dengan bahasa Indonesia sendiri? Ini harus kita perkuat, Ibu Bapak dan adik-adik sekalian. Jadi kita merasa penting, urgen untuk membuat bahasa Indonesia itu relevan terus ke depan. Jangan bahasa Indonesia ini menjadi bahasa yang tidak relevan. Dan bahasa itu dianggap relevan
bila dia terus-menerus bisa ikut menjelaskan apa yang terjadi di tiap masa. Nah, salah satu tantangan bahasa Indonesia, saya ingat waktu Prof. Dadang pertama kali kita bertugas sama-sama di Kemdikbud, saya sebagai Mendikbud, beliau sebagai Kepala Badan Bahasa. Waktu itu saya sedang dalam situasi kami ingin menambah lema. Kenapa waktu itu dianggap masalah? Ini datanya saya buka lagi Pak kemarin. Tahun 50-an, bahasa Indonesia memiliki 23.000 lema. Saya pakai dia. Ibu sekalian, kalau kita perhatikan, di dalam rentang waktu, ini tahun 50-an sampai tahun 2000, kira-kira berapa tahun nih? Sebutlah 60 tahun, 60 tahun kira-kira. Pertambahan bahasa Indonesia dari 23 menjadi 90. Kira-kira berapa? Delta kita hanya 67. Bayangkan 60 tahun perjalanan, pertambahan kosakatanya 67.000. Nah, ini PR tersendiri. Jadi ketika saya waktu itu bertugas sebagai Mendikbud, saya lihat potret Indonesia dibandingkan bahasa-bahasa lain. Bahasa Inggris berapa lemanya? Bahasa Inggris itu sekitar 1 juta. Yang tercatat di Wiki Dictionary itu 755.000. Uril Masaim punya kamus open source bahasa Korea. Bahasa Korea berapa? 1,1 juta. 1,15 juta. Jadi, kemudian bahasa Portugis 811.000. Bahasa Prancis berapa nih, Bu? Bahasa Arab berapa? 12,3 juta. Oke, jadi nih, minder nggak nih kita? Jadi Ibu sekalian, kalau di atas ini nih ada bahasa dengan 800.000, oke? Kemudian ada 600.000, kemudian ada 12,3. Ini M, yang ini K. Lalu saya waktu itu bertugas di Kemendikbud. Gimana kita mau menjadikan bahasa Indonesia powerful kalau daya jelasnya saja rendah? Jadi kemudian kita mencari kepala badan bahasa yang bisa mengembangkan itu. Itu asbabul nuzulnya kepala badan bahasanya sastra Prancis, Bu. Saya banyak ditanyain orang, Pak, kenapa sastra Prancis? Karena kami bukan berkepentingan sekedar, itu banyak teknisinya. Teknisnya dia yang berbicara teknisnya. Tapi kita membutuhkan seseorang yang punya benchmark, yang punya pembanding dengan bahasa yang memiliki diksi lema yang lebih banyak supaya bahasa ini berkembang. Jadi tujuannya bukan semata-mata soal
teknis, tapi tujuannya bagaimana buat bahasa Indonesia ini berkembang. Dan kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tes, kalau kita lihat tes, nah oke. Kalau kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian, kita ini memiliki kemampuan untuk memperkaya bahasa dengan apa? Menyerap bahasa daerah. Bahasa daerah kita itu kayanya luar biasa. Cuman yang membuat kita ini, menurut saya dulu saya katakan, kenapa bahasa Indonesia sering tidak berkembang? Karena ada kalimat itu, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu membuat kita terkunci dengan kebenaran menurut siapa? Loh, menurut siapa benar itu? Saya bukan ahli bahasa ya, tapi kalau sekarang ini kita sepakati, ini apa namanya? Ini bahasa Indonesia harus dibikin nih, Tumblr nih apa nih bahasa Indonesia ini? Ini aja dah yang udah pada sepakat semua nih apa namanya bahasa Indonesia? Dompet. Dompet. Betul tidak? Sekarang saya tanya, siapa yang menyepakati ini namanya dompet? Ini kesepakatan, bukan? Kalau dulu disepakati namanya kantong, boleh tidak? Boleh, ini kesepakatan. Nah, kita terkunci harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Inovasi turun drastis. Anak-anak muda yang menggunakan bahasa anak muda disalahkan oleh orang tuanya. Kenapa? Itu bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Loh, itu kesepakatan mereka kok itu bahasa. Betul tidak? Iya. Kenapa jadi bahasa kita larang berkembang? Kita harus selalu mengembangkan. Dan mengembangkan itu memang melanggar kebiasaan. Memang melanggar kebiasaan. Prof. Bunyamin ini seorang pelanggar kebudayaan. Kenapa? Karena yang namanya batik diwarnai itu hanya untuk sarung. Pakemnya, Ibu lihat aja. Yang namanya kain yang dibatik itu dipakainya untuk sarung. Laki-laki itu pakaiannya polos. Lihat aja. Lalu terjadilah pelanggaran. Kain itu dipakai untuk kemeja. Orang-orang pertama yang pakai kain sebagai kemeja pasti jadi tontonan. Ini orang sakit nih kira-kira nih. Orang sarung dipakai baju. Hari ini tidak disadari lagi itu adalah pelanggaran. Hari ini kita menyebutnya pakaian tradisional Indonesia. Itu dulunya pelanggaran, Bapak Ibu. Nah, kita itu harus membuka ruang itu. Jangan kita terkunci dengan kata-kata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi harus ada pemegang otoritasnya. Siapa? Badan Bahasa. Badan Bahasa itu yang menyimpulkan kesepakatannya. Jadi mulai eranya Pak Dadang waktu itu, kita mulai menyerap bahasa daerah. Menjadi bahasa Indonesia. Coba nih, bahasa Indonesia mengatakan jatuh, ya jatuh. Coba bahasa Sunda, jatuh gimana? Ayo. Coba bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Coba saya pinjam satu. Coba sih kamu. Bahasa Sundanya jatuh apa saja? Bahasa Sundanya jatuh itu ada banyak ya Pak. Jadi ada ti tajong, ti soledad, ti kosruk, uh, apa lagi? Uh, Gabis, terus ti kosewat, Labuh, labu udah, labu, di Soledad, Kajebros, apa lagi tuh? Di Julungup, ya? Baik, oke, makasih. Ibu sekalian, pertanyaannya, boleh nggak itu diserap bahasa Indonesia? Boleh. Bayangkan, jatuh terjelungup ke depan. Kalau bahasa Indonesia apa? Tinggal seruk selesai. Betul nggak? Jatuh kepleset karena licin. Oh, di Soledad. Betul nggak? Nah, itu bayangkan bahasa Indonesia harus menggunakan 3-4 kata untuk menjelaskan sebuah peristiwa. Bahasa Sunda, satu kata selesai. Bayangkan kalau itu diserap ke bahasa Indonesia. Benar nggak, Mas Jalan? Nah, itulah sebabnya lalu Badan Bahasa membuka
Semua silahkan mengusulkan, dibuka websitenya. Betul ya Pak Dadang ya? Disiapkan websitenya, lalu semua mengusulkan. Karena sering sekali kita tidak menemukan padanan yang baik. Saya pernah ditanya tuh seorang tanya. Waktu itu saya mengajar bahasa Inggris kursus. Tapi pertanyaan saya nggak lupa. Kursus untuk karyawan-karyawan toko di Jogja. Saya mengajar bahasa Inggris. Lalu ada yang tanya, Mas, bahasa Inggrisnya unyeng-unyeng itu apa, Mas? Saya mikir, unyeng-unyeng ya? Apa ya unyeng-unyeng itu? Ada tidak yang tahu unyeng-unyeng apa tuh? Nah, itu $1 million question itu. Karena saya bisa jawab, dan saya ingat terus, tapi juga saya pikir bahasa Indonesia apa ya? Udel. Enggak, itu udel di sini. Lain. Unyeng-unyeng di sini. Ubun-ubun. Ubun-ubun adalah ubun-ubun. Kalau unyeng-unyeng, nih, kita langsung punya krisis bahasa ini Mas ya. Jadi kalau unyeng-unyeng itu lingkaran yang di rambut tuh. Apa? Ucin. Ucir. Nah, anyway. Oke. Kulincir. Pusara rambut. Ya, coba satu kata yang menjelaskan. Jadi kita ini harus lebih banyak, Bu sekalian. Nah, bahkan dan kita selama ini sudah melakukan. Bapak Ibu sekalian, suasana di sini santai. Itu bahasa apa? Santai itu. Bahasa Indonesia, iya dari mana? Dari Komering. Santai itu bahasa Komering. Suatu ketika majalah Tempo, salah satu jurnalisnya sedang menulis, dia menggunakan kata relax. Terus dia tanya, ada nggak yang tahu relax bahasa Indonesianya apa ya? Nggak ada. Nggak ada bahasa Indonesia relax. Ya relax aja. Terus ada satu orang bilang, pakai santai aja. Apa itu santai? Ya relax. Di mana itu? Komering. Oh, yaudah kita pakai. Pakailah kata santai. Dan kita pakai kata santai pertama kali. Apa ini kata santai ini? Sekarang semua orang tahu itu santai. Jadi kalau kita bisa mengatakan nih misalnya, gawai merupakan kebutuhan pokok di era kiwari ini. Boleh nggak? Boleh. Jadi kita nggak bilang era modern, tapi kiwari. Iya. Bahkan ibu sekalian, tsunami. Bahasa apa itu? Ada nggak bahasa Nusantara tsunami? Ada. Namanya Semong. Di Aceh. Karena di sana pernah ada sejarah tsunami. Ya, pokoknya kita ini punya kaya, itu dimasukin. Masa di Aceh, museum tsunami Aceh? Kan bisa museum Semong, bukan? Bukankah itu bahasa mereka? Nah, saya bersyukur sekali mendengar bahwa sekarang dengan gerakan itu, di tahun 2023 ini, 2023, maka jumlah lema sudah bertambah. Sekarang menjadi 119.000. Itu hampir 30.000 dalam waktu yang relatif singkat. Jadi ibu sekalian, teman-teman sekalian saya hormati, kita harus meneruskan. Nah kami di Jakarta yang ceritakan Pak Prof. Dadang tadi, kami di Jakarta menggunakan terminologi baru. Misalnya transportasi umum di Jakarta, kita menggunakan istilah Jaklingko. Lingko itu apa? Bukan keliling kota ya, boleh. Boleh juga sih gitu. Lingko, nanti boleh di Google. Lingko itu dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Di Kabupaten Manggarai, sistem persawahan, sistem irigasi itu namanya lingko. Bentuknya seperti jejaring laba-laba. Karena itulah kemudian kita melihat tersambungan kemana-mana namanya lingko. Boleh di Google, keluar lingko. Jadi jaknya Jakarta, lingko adalah jejaring. Lalu kita usulkan ke Badan Bahasa, tolong ini diresmikan sebagai bahasa Indonesia. Lalu Badan Bahasa meresmikan, Jakarta menggunakan sebagai nama untuk jejaring transportasi. Semuanya. Kami kirimkan Moda Raya Terpadu. MRT. Itu kami kirimkan ke
ke Badan Bahasa. Jadi kami menggunakan terminologi-terminologi yang sebelumnya menggunakan bahasa asing, dijadikan bahasa Indonesia, kita usulkan ke Badan Bahasa, dan oleh Badan Bahasa distempel menjadi bahasa Indonesia. Dan kalau tidak salah 6 bulan sekali ya Pak Dadang ya. 6 bulan sekali bersidang dan 6 bulan sekali mengeluarkan. Nah, ini yang harus kita dorong terus. Jadi buat teman-teman semua, para mahasiswa khususnya, saya ingin mengajak kepada semua untuk satu, merangkul sastra, bahasa, bukan hanya sebagai mata pelajaran yang harus dipelajari, tapi sebagai alat pertumbuhan pribadi dan untuk pertumbuhan bangsa. Baca, baca, dan baca. Perluas bacaan. Perluas bacaan. Pilih sastra-sastra. Pilih karya-karya sastra yang pendek, yang panjang, sesuai dengan minat Anda. Lalu, menulislah. Buat teman-teman mahasiswa, menulislah. Karena Anda sehari-hari aktif menulis. Hanya singkat-singkat. Dan serba disingkat. Saya tadi pagi on the way ke sini itu cari kopi, Bu. Terus ketemu tulisan gerlong. Apa ini gerlong? Rupanya geger kalong. Dulu namanya geger kita tahu geger kalong, sekarang namanya gerlong. Jadi ya sudah dipakai kesepakatan mereka kan? Kesepakatan anak-anak baru ini. Jadi tapi usul saya, tulislah. Kalau Anda menulis, maka Anda harus baca. Karena hampir tidak mungkin bisa menulis tanpa baca. Jadi targetkan Anda menulis. Tulislah, tidak harus dipublish, tapi tulis, tulis, dan tulis. Karena menulis ini menjadi sesuatu yang mendasar sekali. Ini pengalaman keluarga saja. Kakek kami di Kuningan, itu anak-anaknya pada sekolah di Bandung. Diwajibkan setiap anak seminggu sekali menulis surat. Menulis surat, menulis WA bisa tolong, udah habis. Kirimin. Ya kalau surat itu kan harus panjang, bukan? Dan ketika kemudian ditanya, iya, supaya anak-anak terbiasa menulis surat, tulis. Jadi buat adik-adik semua, menulislah. Lalu sesudah itu fase berikutnya, menulislah ide, menulislah pikiran, menuliskan gagasan. Dari semula mungkin menuliskan pengalaman, menulis imajinasi, tulislah ide, tulislah gagasan. Tentu di kampus kita punya tugas, anak-anak harus menulis, ada karya tulis, itu bagian dari proses pelajaran, itu harus dikerjakan sebagai tugas. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini, menulis sebagai sebuah kebiasaan. Dan dengan kita punya persoalan-persoalan kebangsaan yang banyak, teman-teman muda punya laboratorium untuk mengungkapkan pikiran pandangan atas situasi yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Dari mulai persoalan sosial, persoalan ekonomi, persoalan politik. Jadi saya menganjurkan buat teman-teman mahasiswa, jangan hanya memikirkan tentang kehidupan kuliah saja. Tapi Anda punya tanggung jawab moral untuk memikirkan kehidupan bangsa dan masa depan bangsa ini. Itu artinya Anda harus sensitif. Dan ini tentu juga pada Civitas Akademika. Karena kampus-kampus Indonesia adalah kampus-kampus yang dibangun dengan semangat perjuangan. Kaum intelektual adalah cikal bakal pendirian Republik ini. Kampus harus terus menjadi motor untuk menjaga kewarasan bernegara. Kalau negara mulai agak melenceng-melenceng, kampus yang meluruskan. Ya, kalau yang berada di negara mulai agak arahnya keliru, maka kampus yang mengkoreksi. Dan kampus harus punya nyali untuk mengungkapkan pandangannya. Ya. Ini bedanya pemimpi dan pemimpin, itu hanya huruf N, Pak. Pemimpi yang punya nyali, itu namanya pemimpin. Iya. N-nya adalah nyali. Dan ungkapkan. Inilah cara kita. Dan apa ungkapan? Ungkapan itu dengan pesan. Pesan itu penuh dengan kata-kata. Dan ini buat teman-teman mahasiswa adalah kesempatan untuk satu sisi menjaga pikiran-pikiran besar yang tumbuh berkembang. Yang kedua, melatih untuk mengkomunikasikan pikiran-pikiran kepada berbagai pihak. Dan tanpa disadari, dia akan menguatkan bahasa Indonesia. Jadi, saya berharap juga buat teman-teman muda, kalau melihat ada kompetisi, ada sayembara, menulis, ikutlah. Soal menang dan tidak itu soal lain.
Tapi soal ikut itu soal menyiapkan diri untuk bisa menulis. Oh, itu banyak sekali sekarang kesempatan-kesempatan itu. Dan sekarang Anda posting apapun, sesungguhnya Anda sedang ikut di dalam mengembangkan ekspresi sastrawi apapun. Saya perhatikan kalau di Twitter itu, sekarang bukan Twitter X ya, ini X. Di X itu ekspresi-ekspresinya bermacam-macam. Ini kesempatan sebenarnya untuk Anda mengungkapkan. Dan ungkapkan yang baik-baik. Supaya di kemudian hari Anda tidak harus menghapus akunnya. Iya. Iya. Kalau Anda bersastra di situ, tapi tidak berani mengakui, berarti masalah tuh. Iya. Hati-hati kedengeran loh. Eh, tapi nggak usah dah, nggak usah hati-hati. Jangan ada rasa takut di kampus, ya kan? Jangan ada rasa takut di kampus. Kok rame betul ya tadi ya. Eh, Jadi teman-teman semua, kita partisipasi di dalam menguatkan bahasa tadi. Dan teman-teman sekalian, sempatkan membaca puisi-puisi itu. Sempatkan membaca novel-novel, cerpen-cerpen. Sempatkan aja untuk baca itu semua. Dan ini teman-teman sekalian, bagian dari tanggung jawab sipil, bagian dari usaha memupuk perasaan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi saya mengusulkan kepada teman-teman apa yang tadi saya sebut untuk dijadikan sebagai agenda. Lalu kebetulan kita berada di Fakultas Bahasa dan Sastra, saya usul secara serius untuk ada upaya mendorong dengan mahasiswa yang datang dari berbagai daerah untuk mereka memunculkan diksi lema bahasa daerahnya di dalam percakapan di sini. Kalau di fakultas-fakultas sastra, bahasa, mahasiswa dari mana-mana dipancing untuk mereka ikut kontribusi. Satu semester 100, satu semester 200, terus kalian itu akan nambah sekali pada kekayaan bahasa Indonesia kita. Lalu sering-sering kita menyelenggarakan sayembara penulisan-penulisan itu. Lalu yang tidak kalah penting terkait pengembangan bahasa ini, alat ini, gawai ini adalah instrumen, alat untuk menyambungkan dengan berbagai sejawat. Sejawat itu artinya dosen maupun sejawat teman-teman mahasiswa dengan sesama. Sesama mereka yang memiliki minat di bidang sastra dan bahasa. Karena itu penguasaan pada teknologi menjadi mendasar. Bapak sekalian, kita menyadari betul kekayaan ini dan mari kita pertahankan sama-sama. Saya ingin terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan. Kita bisa dialog sekarang. Tukar pikiran. Baik, terima kasih.